Bumiku Satu kali ini sampai juga nih di Kota Medan. Dan sekarang ini Nadia lagi mengunjungi salah satu pasar di Kota Medan, yaitu Pasar Bengkok Aksara. Kalau sudah di pasar nih Sobat Bumi, bahan makanan apapun bisa kita temuin di sini. Salah satunya buah yang satu ini nih Sobat Bumi. Siapa coba nggak kenal buah kelapa? Buah kelapa pasti banyak banget ya Sobat Bumi manfaatnya. Tapi di samping itu ada juga Sobat Bumi limbahnya, yaitu adalah serabut kelapa seperti ini. Mungkin kita sering nemuin nih Sobat Bumi banyak yang buang dan membakar serabut kelapa ini dan akhirnya polusi udara. Tapi di episode kali ini serabut kelapa nggak hanya dibuang dan dibakar saja, tapi dibuat menjadi inovasi yang ramah lingkungan. Seperti apa inovasinya dari serabut kelapa ini? Makanya stay tune terus ya di Bumiku Satu. Sobat Bumi, siapa sih yang tidak mengenal kelapa? Tanaman yang sering disebut The Tree of Life ini merupakan salah satu tanaman yang sangat populer di Indonesia karena memiliki banyak manfaatnya. Kelapa dengan bahasa Latin Cocos nucifera adalah tanaman perkebunan dari famili Palmae. Kelapa terbagi atas 3 varietas Sobat Bumi. Kelapa varietas dalam dengan ciri batang tinggi dan besar, kelapa varietas genjah dengan ciri berbatang besar tetapi tidak terlalu tinggi, dan kelapa varietas hibrida dengan ciri perpaduan antara varietas genjah dan varietas dalam. Di Indonesia, daerah dengan produktivitas kelapa tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan produktivitas 4,16 ton per hektar. Rilis data dari Departemen Pertanian mengatakan kalau produktivitas buah kelapa di Indonesia mencapai 15,5 miliar butir per tahun. Total bahan sampingan dari produksi buah kelapa setiap tahunnya juga menghasilkan 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat sabut, dan 3,3 juta ton debu sabut. Satu contoh produk sampingan kelapa yang populer yaitu sabut kelapa. Serat sabut ini juga masih terdiri dari 3 bagian lagi Sobat Bumi. Ada serat panjang, serat pendek, dan serat debu abut. Nah, episode kali ini fokus pada inovasi ramah lingkungan berbahan sabut kelapa. Inovasi ini adalah kreasi dari komunitas ilmuwan muda biologi atau yang sering dipanggil KIMBI. Mereka memanfaatkan serat sabut kelapa sebagai bahan pengisi bantal. Selain ramah lingkungan, bantal mereka juga menyehatkan Sobat Bumi karena mengandung aromaterapi dari kayu manis yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Ini dia episode menarik Bumiku Satu kali ini. Sobat Bumi, dari Pasar Bengkok Aksara, Nadia langsung cus nih ke Universitas Negeri Medan. Kenapa sekarang Nadia lagi ada di sini? Karena nih 2 Sobat Bumi kita merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Medan ini. Dan mereka nih mempunyai inovasi ramah lingkungan seputar serabut kelapa. Tapi sekarang Nadia mau cari mereka dulu nih Sobat Bumi. Kira-kira mereka lagi ada di mana ya? Ikutin Nadia ya cari mereka. Halo. Sobat Bumi, ini dia nih 2 Sobat Bumi kita yang punya proyek inovasi ramah lingkungan dari serabut kelapa. Langsung aja yuk kenalin diri kalian ke Sobat Bumi. Halo Sobat Bumi, nama saya Astrid. Hai Sobat Bumi, saya Nanda. Kita punya inovasi ramah lingkungan berupa bantal aromaterapi yang terbuat dari sabut kelapa. Nah, Nadia tertarik banget nih untuk tahu tentang bantal ini. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol aja yuk? Astrid, Nanda nih pas banget nih belakangannya Nadia lagi kurang enak nih tidurnya. Dan pas Nadia selidikin ternyata bantal yang Nadia pakai ini nih udah nggak layak pakai lagi. Dan Nadia pas lagi di Medan tahu nih ada tim dari Universitas Negeri Medan yang punya proyek tentang bantal dari serat kelapa beraromaterapi ini. Kenapa sih kalian ini mau menggunakan serat kelapa sebagai bahan pembuatan bantal ini? Ya sebenarnya sih karena awalnya itu dari ketersediaan sabut kelapanya ini sendiri kan, itu kan banyak nih di sini. Kita kan juga Indonesia negara tropis tuh. Nah jadi selama ini penggunaannya itu masih sebatas mungkin kalau untuk di sekitar Medan sendiri masih dijadikan keset, sapu ataupun tali gitu kan.
Dan pengusaha-pengusaha sabut masih mengekspor dalam bentuk serabutnya aja, belum ada pengolahan lebih lanjut gitu. Makanya kami coba berpikir gimana kalau misalnya serabut yang udah ada ini kita jadikan pengisi bantal daripada kita menggunakan bahan sintetis kan. Itu sih latar belakangnya. Dan kalau menurut Nanda nih, sejak kapan sih kalian membuat bantal ini? Ya, waktu itu kita punya program pengabdian pada masyarakat. Kita kemarin ada program itu dan diadakan di Aceh Selatan. Kita kemarin tuh buntu mau bikin apa gitu, apa yang mau kita aplikasikan ke masyarakat di sana. Ternyata ada ide nih dari Mbak Astrid gitu kan, untuk buat bantal aromaterapi gitu. Oh boleh, dan sekarang mudah-mudahan di sana udah sebagian dari mereka udah menerapkan. Di depan kita kan udah ada nih ya bahan pembuatan bantal kalian, yaitu serat kelapa ini. Kita lanjut ngobrol lagi aja ya. Nah, aku mau nanya ke Astrid dulu nih. Kenapa sih kamu memilih serat kelapa ini sebagai bahan pembuatan bantal aromaterapi kamu? Nah, jadi karena ketersediaannya yang pertama, kemudian murah juga, gampang didapat. Terus yang kedua ternyata ketahanan dari si serabut kelapa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan contohnya kayak kapu ataupun kapas gitu. Kemudian kalau ini kita gunain jadi bahan isi bantal, aerasinya dia lebih baik gitu. Jadi sirkulasi udaranya lebih baik. Kalau misalnya diomongin masalah kelembabannya, malah kalau digunain terlalu lama yang dari kapu sama yang kapas itu cepat lembabnya gitu, jadi sarang mikroorganisme juga, contohnya kayak kutu dan segala macam. Nah, kalau buat Nanda nih, teksturnya sendiri ini gimana sih uniknya dibandingkan dengan kapas dan kapuk, tekstur dari Ya, kalau kita lihat sepintas ya mungkin agak sedikit kasar ataupun kalau dipakai mungkin dijadikan bantal apakah nyaman atau tidak kan gitu kan. Ternyata setelah dilakukan dia mampu juga membentuk tulang belakang kita, jadi sehingga yang nggak kalah nyaman dengan bantal yang dari kapu ataupun kapas. Lagian kalau kita pakai bantal yang kapu atau kapas itu kan kadang dia mau ambles ya gitu ketika ditiduri. Iya. Kalau ini dia lebih bisa bertahan. Jadi bisa menopang bagian sendiri ya. Nanda, bantal kamu ini kan bantal aromaterapi kan? Kenapa sih kamu harus menambahkan essence aromaterapi ini ke dalam bantal yang kamu buat? Iya, kalau kita bantal biasa kan tidurnya juga biasa-biasa kan gitu. Kalau kita tambahkan di sini aromaterapi kan salah satunya itu aroma kayu manis. Nah, itu bisa membuat atau merelaksasikan otak kita dan otot-otot kita selama kita tidur sehingga kita memiliki tidur yang berkualitas. Astrid, menarik nih ya kayu manis. Kenapa kamu memilih kayu manis? Atau memang menjadikan aroma kayu manis sebagai ciri khas bantal kalian? Atau sebenarnya bisa ditambah dengan aroma yang lain? Ya sebenarnya bisa ditambah dengan aroma yang lain, cuman kami memang mengangkat kayu manis sendiri gitu. Jadi memang kayu manis itu dia punya aroma yang karakteristik, jadi dia lebih soft gitu kan, aromanya juga nggak terlalu menyengat dibandingkan dengan rempah-rempah yang lain. Kita kan udah ngobrol-ngobrol nih, Nada jadi tertarik nih, kalian mau nggak kasih tahu cara pengolahannya ini? Jadi bantal aromaterapi. Oke, langsung aja yuk. Ya. Nah, ini teman-teman kita lagi bikin bantal aromaterapinya, juga ada bahan-bahan. Sobat Umi, di sini bahan-bahannya udah lengkap, kita langsung beraksi aja yuk. Nah, Astrid mungkin kenalin dulu nih bahan-bahannya apa aja sih yang diperlukan untuk pembuatan bantal aromaterapi. Kalau untuk bahan utama sendiri yang pastinya sabut kelapa, dan ini masih dalam bentuk utuh. Jadi belum kita urai antara serat dan gabusnya, karena yang kita butuhin itu serat murninya gitu. Sampai sedikit ini ya. Nanti yang utuh ini kita pukul dulu, ini kan kita secara sederhana, kita pukul dulu sampai sedikit lebih mudah untuk menarik seratnya. Kemudian kalau yang udah jadi seratnya seperti ini, nah ini nanti kita rebus dulu. Jadi nanti untuk memperoleh aromaterapi kita pakai dua cara. Yang pertama itu seratnya kita rebus dulu dengan si kayu manis. Yang kedua
kayu manis ini nanti dalam bentuk padatan kita hancurkan lebih kecil, kemudian kita masukkan ke dalam sarung bantal gitu. Karena hakikatnya kalau aromaterapi ini kan minyak atsiri ini mudah menguap gitu. Jadi kita takutnya kalau misalnya hanya menggunakan yang direbus saja cepat hilang baunya. Nah, setelah ini diuraikan ini lalu direbus nih. Direbus ini. Ini kita sediakan panci. Kita masukkan aja sabutnya seberapapun. Nah ini Nadia, tadi kan udah kita rebus tuh sampai dia mendidih kan. Nah, kemudian ini kita jemur. Berapa lama nih Hasrid dijemurnya? Kalau untuk proses penjemurannya itu tergantung. Kalau kita kan pakai yang manual tuh cahaya matahari. Kalau dia intens cahaya mataharinya 1 sampai 2 hari juga udah cukup. Tapi kalau misalnya kurang cahaya mataharinya itu bisa lebih dari itu. Nah, dari sini Nanda kita langsung masukkan ke bantal. Ini gimana nih, Astrid? Nah, jadi nanti kan kalau udah kita keringin tuh 1 sampai 2 hari, nah jadi kita buat sarung bantalnya dulu. Nah, jadi ada 2 lapis, sarung dalam sama yang luarnya. Nah, kalau untuk yang luarnya ini kita buat dari sisa-sisa kain perca. Contohnya seperti ini gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada kain perca yang berpola, kita ambil polanya tinggal kita jahit. Nah, Ini dimasukkan ya? iya, sampai dia penuh. Biasanya kan kalau bantal dari serat alam tuh bisa lebih mudah lembab dan menjadi sarang penyakit nih. Apa bedanya nih di bantal yang kalian buat ini? Sama nggak dengan bantal dari serat alam yang lainnya? Nah, kalau untuk yang kami buat ini kan tadilah penggunaan si aromaterapi dari kayu manis. Nah, jadi sebenarnya salah satu penggunaan ataupun manfaat dari kayu manis ini sendiri bisa menghilangkan ataupun mengusir kehadiran dari si mikroorganisme, contohnya kayak kutu, kemudian bakteri-bakteri seperti itu. Selain itu juga kan sirkulasi udara dari serat ini kan juga lebih tinggi dibandingkan dengan kapur ataupun kapas, sehingga tingkat kelembabannya juga lebih rendah dibandingkan dengan serat alam yang lain. Sudah terisi penuh gini, diapain lagi nih stepnya? Nah, untuk menjaga agar aromaterapinya tadi tetap bertahan Bertahan lama. ataupun bisa menambah lagi gitu kan, kita tambahkan lagi kayu manis yang udah dihancurkan ini. Kita tambah Dimasukkan ke dalam sini? Kita masukkan aja ini ya. Itu nanti disebar Disebar ya? disebar supaya merata. Setelah itu dimasukkan ke Nah, dalam. kemudian kita masukkan ke dalam sarung bantalnya. Udah jadi deh nih ya. Nah Sobat Umi, bantal dari serabut kelapa dengan aromaterapi kayu manis udah jadi nih. Nah Sobat Umi, kayaknya Nadia pengen nyoba nih ya. Enak gak nih ya kira-kira? Enak juga ya terus ya? Nah, mungkin Sobat Umi di rumah bisa juga nih nyoba. Sobat Bumi, sudah tahu tentang membuat bantal serat kelapa? Lanjut ke info menarik lainnya ya. Kini kita beranjak ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Daerah ini juga terkenal dengan potensi serat sabut kelapanya lewat produk yang bernama seburet atau sabut kelapa berkaret. Seburet ini dapat digunakan sebagai bahan pengisi matras, kasur, jok mobil, peredam suara pada studio, aneka kerajinan, media tanam, bahkan dapat dijadikan penyaring limbah. Serat yang digunakan pada pembuatan seburet adalah serat yang panjang. Serat ini diperoleh dari hasil pemecahan sabut kelapa dengan menggunakan mesin pemisah serat. Serat panjang ini kemudian diubah menjadi serat keriting dengan cara memintal seperti layaknya membuat tali tambang. Setelah terbentuk serat keriting, lalu siap untuk dicetak pada cetakan kayu dan kasa. Dari hasil cetakan ini akan terbentuk sheet tipis yang siap untuk diberi kompon lateks atau getah karet. Nah Sobat Bumi, pemberian getah karet dilakukan dengan cara disemprot secara merata agar semua sisinya kuat dan awet. Bila semua sisi sudah dilapisi lateks, maka masuk ke tahap pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 100 hingga 110 derajat Celcius.
Sobat Bumi, bahan pengisi serat alam seperti ini sangat potensial untuk dikembangkan. Bahan bakunya pun sangat berlimpah. Ayo Sobat Bumi mulai menilik, menggali, dan memanfaatkan potensi alam lokal asli Indonesia. Sobat Bumi, di tangan Ade sudah ada nih bantal dari serat kelapa dan beraromaterapi. Kita langsung tanya-tanya lagi mengenai bantal ini. Nah, buat Nanda nih, ini kan serat alam ya, bantal ini dari serat alam. Nah, pasti kan akan terurai dong nih di alam. Menurut kamu nih butuh waktu berapa lama untuk bantalnya bisa terurai dengan alam? Ya, pastinya nggak makan waktu lama karena kita tahu kan, karena langsung dari alam, dia juga bersifat organik, otomatis tidak akan mencemari lingkungan dan tidak memakan waktu yang lama untuk proses penguraiannya. Kemudian setelah bantal ini, setelah sabut kelapanya ini siap digunakan, setelah selesai digunakan itu bisa kita manfaatkan kembali menjadi pupuk. Kemudian kalaupun seandainya kita buang ke tanah, dia tidak akan mencemari tanah, malah akan menjaga kelembaban si tanah tadi. Nah, jadi Astrid, menurut kamu bantal kamu ini termasuk bantal ramah lingkungan? Iya. Ayo, apa saja sih yang membuat bantal ini jadi ramah lingkungan? Jadi sebenarnya salah satu keunggulan dari bantal ini ya, kami pengolahannya sendiri lebih sederhana. Kemudian bahan yang digunakan juga kan bahan organik gitu, ketersediaannya juga banyak. Selain itu kami kan juga menggunakan kain perca nih. Jadi kan kain perca juga mungkin sejauh ini penggunaannya masih, kalau misalnya sudah selesai digunakan udah dibuang gitu aja kan. Nah, jadi kami olah sarung bantalnya dari kain-kain perca. Jadi memang seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kalaupun dia sudah tidak bisa digunakan, nah itu memang kalau kita buang ke lingkungan langsung juga nggak ada masalah dengan lingkungan. Malah kalau untuk sabut kelapanya sendiri sudah ada juga digunakan untuk penahan erosi tanah seperti itu. Jadi untuk pertanian anggrek juga bagus, jadi memang nggak ada masalah. Kita lanjut ngobrol lagi nih ya. Ngobrol-ngobrol nih soal pengisi bantal. Kalau bantal kalian ini kan dari serat alam ya, yaitu serabut kelapa. Tapi kan ada juga nih bantal dari bahan sintetis seperti busa. Apa sih yang membedakan kedua bahan ini? Yang membedakan yang pertama itu dari bahannya sendiri, komposisi bahannya. Kalau yang alami itu otomatis kan semuanya dari alam. Nah, kalau yang sintetis itu dia memang campur bahan kimia gitu. Contohnya kayak busa kan. Nah, kalau busa ini sendiri dia itu yang untuk bahan sintetis terbuat dari poliurenat. Nah, itu salah satu sejenis plastik. Nah, itu kalau misalnya kita bakar gitu di suhu yang di atas 600 derajat Celcius, nah itu gas buangannya itu mengandung nitrogen dan itu sangat beracun, seperti HCN gitu. Kalau misalnya kita bakar juga di bawah suhu 600 derajat Celcius, nah itu menghasilkan gas buangan, contohnya kayak isocyanat, dan itu memang bermasalah, jadinya polusi udara juga gitu. Astrid, menurut kamu nih ya, bantal serat kelapa beraromaterapi ini bisa nggak nih menggantikan bantal dari bahan sintetis? Ya, sangat bisa. Buktinya Jepang gitu, udah pakai yang dari serat sabut kelapa nih. Masa kita Indonesia yang punya sendiri nggak bisa? Selain itu kan memang kualitasnya juga nggak kalah saing dengan yang bahan sintetis itu sendiri. Jadi dan nyaman juga ya dipakai. Pastinya. Kemudian tinggal sosialisasinya aja ke masyarakat. Iya. Sobat Bumi, penggunaan bantal untuk tidur memang sudah diberlakukan sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Namun bila kita lihat lagi, bantal dulu dan bantal sekarang sangatlah berbeda jauh. Pada masa Mesir kuno, bantal yang digunakan terbuat dari benda-benda keras seperti batu, kayu. Mereka percaya Sobat Bumi, kalau bantal lembut adalah pencuri energi saat digunakan waktu tidur. Memasuki abad ke-19, pandangan itu pun pudar. Kini bantal dianggap sebagai sarana pendukung kualitas tidur. Hal inilah yang menjadikan bantal empuk diproduksi secara massal. Awalnya beberapa serat alam banyak digunakan sebagai pengisi bantal, seperti kapuk, kapas, dan bulu angsa. Namun karena memiliki beberapa kekurangan, bantal serat sintetis pun dihasilkan. Serat sintetis seperti Dacron, memory foam, dan spons memang dikenal lebih lembut Sobat Bumi.
Namun serat sintetis ini berasal dari minyak bumi, yaitu material yang tidak ramah lingkungan. Dacron merupakan nama merek dagang serat sintetis yang terbuat dari bahan polietilena tereftalat atau yang biasa disingkat PET. PET ini masuk ke dalam golongan polimer plastik termoplas dari kelompok polyester. Bahan ini terbuat dari minyak bumi atau berasal dari daur ulang produk PET sebelumnya. Sedangkan memory foam adalah serat sintetis sejenis busa yang terbuat dari poliuretan dengan tambahan beberapa bahan kimia. Sobat Bumi, untuk memproduksi serat sintetis dibutuhkan bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, energi yang dibutuhkan pun 60-30% lebih banyak dibandingkan pada saat memproduksi serat alam dari kapas. Buat Astrid nih ya, setiap inovasi kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangannya sendiri dari inovasi kalian nih apa, boleh tahu? Nah, kalau misalnya untuk kekurangannya sendiri mungkin dari bentuknya ya. Bentuknya itu belum sampai sejauh ini belum kami sesuaikan dengan lekuk tulang belakang. Tapi sih kalau bisa digunakan bisa gitu. Kemudian ini kan kami pakai aromaterapi. Nah, kami pingin gitu benar-benar mengekstraksi minyak esensialnya ini tadi supaya tetap terjaga sampai habis penggunaan si bantalnya ini tadi, jadi tetap ada aromanya gitu. Itu sih kekurangannya. Kalau buat Nanda nih ya, ada nggak sih dampak khususnya bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi dari bantal serat kelapa aromaterapi ini? Ya, kalau untuk lingkungan sih dampak yang ditimbulkan pastinya dampak positif karena ini sangat-sangat ramah lingkungan. Kemudian kalau dari segi ekonomi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bantal aromaterapi ini sangat mudah didapat. Otomatis kita juga dari segi sosialnya kita memberdayakan yang udah pernah kita lakukan kemarin itu pengabdian masyarakat. Kita memberdayakan masyarakat membuat bantal seperti ini dan harapan kedepannya itu bisa dijual atau diperjualbelikan dan itu mudah-mudahan bernilai ekonomis bagi masyarakat. Oke, makasih ya buat Astrid, buat Nanda atas sharingnya. Nah, buat Sobat Bumi, bantal dari serat kelapa beraromaterapi yang dibuat oleh dua Sobat Bumi kita ini bisa kan ternyata menggantikan bahan sintetis seperti busa. Nggak kalah kok Sobat Bumi nyamannya dengan bantal dari bahan sintetis. Kita juga bisa balik lagi kan ke zaman dulu, memakai bahan-bahan alam dan pastinya menjaga kearifan lokal. Nah, buat Sobat Bumi di rumah nih yang mungkin ketinggalan infonya, tenang aja, langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya pastinya masih seputar lingkungan. Kalau gitu Nada pamit dulu ya. Kita sama-sama yuk ngucapin tagline-nya Bumiku1 lestarikan selalu. Bareng ya. Bumiku1 lestarikan selalu. Dadah.